mengamankan kemenangan dengan lebih efisien. Elpal sudah menyadari bahwa para petualang berencana untuk meninggalkan aliansi dan langsung bergegas ke Monster Boss. Sementara itu, Debo mendesak Elpal untuk melupakan masa depan dan fokus pada saat ini, meminta bantuan dengan monster karena Elpal telah berdiri diam, berbicara tanpa membantu. Elpal menjawab dengan santai, menunjukkan bahwa hanya ada 3 monster, yang menyiratkan bahwa Debo harus dapat menanganinya sendiri. Deo dengan cepat mengalihkan pembicaraan, memberitahu Elpal bahwa mengingat apa yang baru saja dia katakan, mereka seharusnya tidak membuang-buang waktu dan perlu bergerak. Saat mereka berbicara serempak, Debo menyarankan mereka harus mengejar monster boss, sementara Elom di sisi lain, bersikeras bahwa mereka fokus membersihkan musuh yang lebih kecil. Debo terkejut, bingung dengan tanggapan Elpom. Dia berasumsi mereka akan mengejar monster boss, seperti petualang lainnya. Jadi fokus Elpom pada gerombolan yang lebih kecil membuatnya lengah. Elom kemudian memberitahu Deo, bahwa petualang lain mungkin berpikir sama seperti dia. Alih-alih mengikuti orang banyak, Elpal menyarankan mereka melakukan yang sebaliknya, dan fokus membersihkan gerombolan sampah, untuk mengumpulkan lebih banyak skor. Bahasa Indonesia. Dia menjelaskan bahwa membunuh monster boss bukanlah satu-satunya cara untuk mendapatkan skor tinggi. Bagaimana seseorang menghadapi gerombolan sampah sama pentingnya. Elpal juga memperingatkan bahwa monster boss itu berbahaya, persaingan akan ketat, dan mereka tidak dapat memprediksi trik apa yang mungkin dilakukan tim lain. Mereka harus tetap waspada karena apapun bisa terjadi di dalam gerbang. Debo merasa kesal mendengar Elpal berbicara, berpikir bahwa dia selalu bertindak seperti tahu segalanya, meskipun dia tidak dapat menyangkal bahwa Elpal membuat poin yang valid. Merasakan frustrasi Deo, Elpal kemudian menyebutkan bahwa dia punya firasat buruk tentang gerbang tempat mereka berada, merasakan sesuatu yang berbahaya. Sementara itu, di bagian lain gerbang, Dolan dan timnya masih menjelajah. Tiba-tiba, salah satu anggota timnya memanggil, mengumumkan bahwa mereka telah menemukan gerbang pelarian untuk meninggalkan area tersebut. Setelah melihat gerbang pelarian, Dolan berpikir dalam hati bahwa dia tidak berencana untuk mencarinya sampai nanti. Namun, dia menyadari ini beruntung karena akan memberikan jalan keluar yang mudah jika mereka menemukan diri mereka dalam masalah. Dia kemudian menginstruksikan salah satu bawahannya untuk meninggalkan tanda di sepanjang jalan, memastikan mereka dapat dengan cepat menemukan jalan kembali ke gerbang pelarian jika diperlukan. Pada saat itu, salah satu bawahan Dolan, Avante, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, mengejutkan Dolan dan seluruh tim. Bingung, Dolan bertanya kepada Avante apa yang salah dan mengapa dia begitu berisik. Tapi Avante tidak berhenti tertawa. Dolan khawatir, mendekatinya, meraih bahunya, dan memperingatkannya bahwa suara itu dapat menarik monster. Saat Dolan membalikkan Avante untuk menghadapinya, dia terkejut melihat Avante menangis dan tertawa secara bersamaan, seolah-olah dia telah kehilangan kendali atas dirinya. Dengan kengerian, Dolan melihat seluruh bawahannya juga mulai tertawa tak terkendali. Saat itulah Dolan menyadari bahwa mereka semua telah diracuni oleh sesuatu yang menyebabkan tawa yang tak terkendali. Panik. Dolan dengan cepat menutup mulutnya dan berpikir bahwa dia perlu melarikan diri, bahkan jika itu berarti meninggalkan timnya. Saat dia melarikan diri, monster boss tiba-tiba muncul di belakangnya. Sebelum Dolan bisa bereaksi, monster itu melepaskan gas racunnya. Meskipun menutup mulut dan hidungnya dengan tangannya, itu tidak berguna. Dolan segera terpengaruh. Dia mulai tertawa tak terkendali seperti yang lain, tidak berdaya untuk menghentikannya. Saat tawanya bergema di udara, dia dan seluruh timnya disapu bersih tanpa ampun oleh monster boss. Di bagian lain dari gerbang, Elpal dan Debo terus mencari gerombolan sampah untuk dibunuh. Saat mereka berjalan, Debo mulai menyadari bahwa Elpal tidak melawan satu monster pun sejak mereka memasuki gerbang. Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, suar tiba-tiba melesat ke langit. Debo dengan cepat menunjukkannya ke ELP dengan mengatakan, ada suar. Dia kemudian menyebutkan bahwa, meskipun mereka sepakat untuk memberi sinyal jika menemukan monster boss, dia terkejut bahwa petualang lain yang justru menembakkan suar terlebih dahulu. Pada saat itu, semua orang berkumpul di area tempat suar ditembakkan. Saat Elpal memindai kelompok itu, dia memperhatikan bahwa satu tim hilang. Salah satu petualang berbicara kepada orang banyak. Dia mengumumkan bahwa karena semua orang tampaknya hadir, sudah waktunya baginya untuk menjelaskan mengapa dia memanggil mereka semua ke sana. Ibru kemudian berbicara, memberitahu semua orang bahwa kelompok Dolan masih belum tiba.
Dia menambahkan bahwa itu tidak masalah, dan tidak ada gunanya menunggu mereka, karena mereka telah menemukan monster boss. Ibru menceritakan bagaimana mereka menyaksikan kelompok Dolan benar-benar musnah oleh makhluk yang kini mereka hadapi. Monster jamur beracun gila yang terkenal. Desahan kaget berdesir di antara kerumunan saat mendengar bahwa monster boss adalah jamur beracun gila. Ibru menekankan bahwa mereka dalam masalah serius, karena kelompok mereka tidak diperlengkapi dengan baik untuk menghadapi musuh yang tangguh seperti itu. Seorang petualang lain berbicara, bersikeras bahwa jika monster boss benar-benar jamur beracun gila, mereka harus meninggalkan perburuan dan segera menemukan gerbang pelarian untuk menghindari bahaya lebih lanjut. Mendengar ini, Elpom berpikir dalam hati bahwa monster jamur beracun gila adalah bos terburuk yang mungkin mereka hadapi pada level mereka saat ini. Spora yang disebarkannya membuatnya sangat sulit untuk didekati, yang berarti mereka tidak dapat mengandalkan jumlah mereka untuk mengalahkan makhluk itu. Sementara itu, Debo memanggil nama Elpal dengan keras, tetapi Elpalom tidak mendengar sama sekali, menyebabkan Debo merasa frustrasi karena diabaikan. Tenggelam dalam pikirannya sendiri, Elpal sedang menyusun strategi tentang cara menghadapi monster boss. Dia menyadari bahwa jika mereka ingin mengalahkannya, mereka perlu menggunakan serangan jarak jauh. Namun, dia juga menyadari bahwa serangan lemah hampir tidak akan memengaruhi monster itu, mengingat tubuhnya yang kokoh dan kecepatannya. Pada saat itu, petualang lain berbicara, memberitahu semua orang bahwa sayangnya, monster boss menghalangi jalan menuju gerbang pelarian, sehingga mustahil untuk melarikan diri tanpa menghadapinya. Debo berbicara dengan percaya diri, meyakinkan semua orang bahwa mereka tidak perlu takut dengan monster seperti itu. Dia mengklaim bahwa Elpal, bosnya, bisa mengalahkannya hanya dengan satu anak panah api invincible miliknya. Namun, Elom menyela Debo dan menyuruhnya untuk diam, yang justru membuat Debo semakin kesal. Elom kemudian menjelaskan kepada Debo dan yang lainnya, bahwa mereka kemungkinan akan mati jika melawan monster boss tanpa rencana yang matang. Dia menambahkan bahwa bahkan anak panah apinya hanya akan menyerempet makhluk itu. Debo terkejut dengan wahyu ini. Dia tak menyangka bahwa anak panah api Elpal tidak dapat memberikan kerusakan berarti. Dengan rasa ingin tahu, dia bertanya kepada ELP mengapa dia percaya itu. ELP menjelaskan kepada Debo bahwa bahkan gerombolan biasa di gerbang itu sangat tangguh. Jadi wajar saja jika monster boss lebih sulit untuk dirusak. Salah satu petualang kemudian berbalik ke Ibru, bertanya apa yang harus mereka lakukan dalam situasi ini, dan bagaimana mereka dapat menemukan cara untuk melarikan diri dari gerbang dengan cepat. Saat Ibru merenungkan pilihan mereka, ELP mengangkat tangannya dan menyatakan bahwa dia bersedia bertindak sebagai umpan jika mereka dapat menawarinya 50.000 meso per orang. Dengan 30 orang dalam kelompok itu, berarti mereka harus membayarnya total 1,5 juta meso. Debo terkejut dan bertanya pada Elpal apa yang dia pikirkan, karena ide yang dia usulkan tampak keterlaluan. Ibru kemudian berteriak pada Elpal, menyuruhnya untuk tidak terlalu sombong. Dia menambahkan bahwa, meskipun Elpalom mungkin terbiasa menggunakan taktik seperti itu, trik itu tidak akan berhasil padanya. Ibru menekankan bahwa monster boss bukanlah makhluk yang mudah ditipu oleh umpan. Dia memperingatkan Elpalom bahwa jika mereka mengikuti rencananya, dan dia gagal mengalihkan perhatian monster, yang mengakibatkan kematiannya sendiri, maka makhluk itu kemudian akan mengalihkan perhatiannya ke petualang lain, yang berujung pada kematian instan mereka. Ibru kemudian memberitahu Elpalom bahwa budak seperti dia hanya berfungsi sebagai rintangan di level yang lebih tinggi. Dia mengarahkan jarinya ke Debo, mengingatkan Elpalom bahwa Debo belum terbangun, yang berarti tidak satu pun dari mereka dapat bertindak sebagai umpan yang efektif. Mereka terlalu lemah dan akan langsung dibunuh oleh monster itu sebelum petualang lain bisa melarikan diri. Mendengar ini, Debo merasakan gelombang kemarahan. Dia berpikir bahwa para petualang lain benar-benar mulai membuatnya kesal, dan telah berdebat dengan Elpal sejak tadi. Pada saat itu, Elpal menyela keduanya dan bertanya kepada Ibru, apakah dia punya rencana yang lebih baik daripada yang dia sarankan. Ibru tidak bisa menjawab karena dia memang tidak punya rencana sendiri. Melihat ini, Elpalom menunjukkan bahwa jika Ibru punya cara untuk menghadapi monster boss, dia tidak akan menembakkan suar untuk memperingatkan semua orang. Elpal mengklarifikasi bahwa dia salah dalam apa yang dia katakan sebelumnya. Kelompok mereka terdiri dari dirinya sendiri, seorang mage lingkaran kedua, dan Debo, yang sekarang menjadi mage lingkaran pertama. Debo terkejut dan senang menyadari bahwa dia telah mencapai lingkaran pertamanya.
El Palom kemudian menambahkan bahwa Ibru tidak dalam posisi untuk mengkritik mereka, mengingat timnya juga hanya terdiri dari petualang lingkaran pertama dan kedua. Ibru, setelah mendengar ini, menjadi sunyi karena memang benar. Pada saat itu, salah satu petualang menyela El Palom dengan menyatakan bahwa jika dia benar-benar bersedia menjadi umpan bagi mereka, dia akan setuju untuk membayarnya. El Pal meyakinkan petualang itu untuk tidak khawatir, mengonfirmasi bahwa dia akan mengambil peran sebagai umpan selama mereka bersedia memberi kompensasi kepadanya. Dia menambahkan bahwa dia akan mengambil pembayaran setelah mereka keluar dengan selamat dari gerbang. Mengikuti pernyataan itu, El Pal mengingatkan mereka bahwa jika mereka gagal melarikan diri, dia dan Debo hanya akan menjadi korban tanpa mendapatkan imbalan apapun. Namun, El Pal menekankan bahwa setiap orang yang hadir harus menyetujui usulannya, membuat kelompok itu terkejut. Dia kemudian menginstruksikan semua orang untuk berdiskusi dan mengambil keputusan. Setelah beberapa saat, Monster Boss tetap berada di dekat gerbang pelarian, masih melahap sisa-sisa seorang petualang. Tiba-tiba, panah api melesat di udara, mengenai kepala monster itu tepat di El Palom dan Debo, yang berdiri pada jarak yang aman. Mulut dan hidung mereka ditutup dengan kain untuk melindungi diri dari spora beracun monster itu. ELP kemudian memberitahu Debo bahwa mereka harus pindah dari lokasi mereka saat ini segera setelah Monster Boss memperhatikan mereka. Debo, bingung, bertanya kepada ELP mengapa mereka melakukan ini. Saat itu, Monster Boss mengalihkan perhatiannya ke keduanya dan meluncurkan dirinya ke arah mereka, mendorong ELP dan Debo untuk memulai retret mereka. Saat mereka mundur, Debo bertanya kepada El Palom mengapa monster itu begitu cepat meskipun ukurannya sangat besar. Saat itu, salah satu petualang lainnya berteriak bahwa mereka harus bergegas dan mengaktifkan gerbang pelarian sebelum umpan terbunuh. Mereka dengan cepat mengaktifkan gerbang pelarian dengan sukses, yang memungkinkan sebagian besar kelompok untuk melarikan diri. Sementara itu, ELP dan Debo terus melarikan diri dari Monster Boss yang menghadapi serangan dari monster yang lebih kecil di depan mereka. Debo merasa marah, berteriak pada makhluk-makhluk yang lebih kecil, bersikeras bahwa mereka tidak boleh meremehkannya. Dalam ledakan amarah, dia mengayunkan senjatanya, dengan mudah menebas semua monster yang lebih kecil dengan satu pukulan. Pada saat itu, Monster Boss siap untuk memberikan serangan yang menghancurkan pada Debo, tetapi Elom berhasil memblokir serangannya dan membalas dengan panah api untuk menggagalkan kemajuan monster itu. Dia mulai mengirim spam panah api untuk menjaga makhluk itu di teluk, tetapi dengan setiap detik yang berlalu, monster itu semakin mendekat. Tepat saat akan melepaskan serangan kuat lainnya, Debo dan Elom melompat dari tebing di dekatnya ke dalam air di bawah, nyaris menghindari pukulan. Untuk sementara waktu, mereka telah lolos dari monster yang hanyut bersama arus air. Beberapa saat kemudian, Elom dan Debo mencapai pantai. Debo masih mengatur napas, memberitahu ELP bahwa dia pikir dia akan mati di tangan Monster Boss. Debo yang penasaran, bertanya kepada ELP makhluk macam apa itu. Elom menjawab bahwa itu adalah Monster Boss di daerah itu, dan menekankan bahwa mereka perlu mempersiapkan diri lebih menyeluruh jika mereka ingin menghancurkannya. Debo, terkejut dengan tekad El Palom, bertanya apakah mereka benar-benar berencana untuk membunuh Monster Boss. ELP menegaskan dengan percaya diri bahwa mereka memang akan melakukannya. ELP kemudian meyakinkan Debo bahwa dia tidak perlu khawatir, karena mereka awalnya datang untuk memburu Monster Boss. Debo menjawab bahwa meskipun mereka memang berniat untuk membunuh Boss, mengetahui bahwa itu adalah jamur beracun gila membuatnya berpikir ulang. Dia menyarankan agar mereka melakukan retret taktis. El Pal memberitahu Debo bahwa begitu mereka lolos dari gerbang, mereka tidak akan dapat masuk kembali. Debo merasa kesal, tersentak kembali bahwa dia sudah menyadari hal itu. Pada saat itu, Debo berpikir mereka harus melarikan diri dari gerbang sekarang, karena mereka sudah selesai menjadi umpan bagi petualang lainnya. Dia bertanya-tanya bagaimana mereka seharusnya mengalahkan Monster Boss, ketika bahkan panah api El Pal terbukti tidak efektif. Terlebih lagi, Elom baru saja menyebutkan bahwa mereka akan mati jika mencoba melawan monster itu, membuat Debo bingung tentang langkah mereka selanjutnya. Elom kemudian menyela pikiran Debo, menyatakan bahwa situasinya telah berubah. Karena semua petualang lainnya telah lolos dari gerbang, sekarang adalah kesempatan bagi mereka berdua untuk mengklaim hadiah dari gerbang. El Pal menambahkan bahwa mereka juga akan menerima bonus, menjadikannya kesempatan besar bagi mereka.
ELP kemudian memperhatikan keraguan Debo dan bertanya apa yang mengganggunya, mempertanyakan apakah Debo mempertimbangkan untuk memutuskan kontrak mereka. Setelah jeda singkat, Debo meyakinkan El Palom bahwa dia tidak memikirkan itu sama sekali. Dia menyatakan tekadnya untuk melanjutkan, menambahkan bahwa El Palom akan memberinya bonus untuk menyelesaikan misi bersama. Dengan senyuman, ELP mengonfirmasi bahwa dia memang akan memberi hadiah kepada Debo. Namun, Debo kemudian menyuarakan kekhawatirannya tentang bagaimana mereka bisa membunuh monster boss ketika serangan jarak dekat dan jarak jauh terbukti tidak efektif. Dia bersikeras bahwa dia tidak berniat membuang nyawanya pada tugas yang mustahil. Debo kemudian bertanya kepada El Palom, apakah ada cara yang layak untuk mengalahkan monster itu. Di dekat gerbang keluar, para petualang lainnya keluar dengan tergesa-gesa setelah pelarian panik mereka. Abyss, yang berdiri di luar gerbang, terkejut dengan kemunculan cepat para petualang. Lagi pula, itu adalah gerbang 40 orang yang dimaksudkan untuk menimbulkan tantangan yang signifikan. Dia mendekati salah satu petualang, Juber yang baru saja keluar, dan bertanya tentang pengalaman mereka di dalam gerbang. Dia juga mencatat bahwa beberapa individu masih belum diketahui keberadaannya. Juber dengan muram menjawab bahwa mereka gagal melewati gerbang. Dia menambahkan bahwa kelompok Dolan telah sepenuhnya musnah, dan bahwa kelompok Elpal masih ada di dalam. Juber menjelaskan bahwa mereka dapat melarikan diri hanya karena El Palom dan Debo bertindak sebagai umpan untuk sisa kelompok. Juber menambahkan bahwa bos gerbang tidak mungkin dikalahkan hanya dengan jumlah mereka saja. Abyss, kesal dengan wahyu ini, menanyai mereka dengan tajam, menanyakan apakah mereka tidak melakukan apapun di dalam gerbang, dan hanya melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Juber mencoba membenarkan tindakan mereka, menjelaskan bahwa bos gerbang adalah jamur beracun gila yang terkenal, dan tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk mengatasi monster yang begitu tangguh. Mendengar ini, Abyss memutuskan untuk kembali ke kantornya. Namun, Juber memanggilnya, mendesaknya untuk berhenti. Dia menunjukkan bahwa ELP dan Debo belum muncul dari gerbang, dan karena masih aktif, itu berarti mereka berdua mungkin masih hidup. Abyss dengan tegas mengatakan kepada Juber bahwa mereka berdua tidak akan selamat. Itu hanya masalah waktu. Bagaimanapun, Juber sudah menunjukkan bahwa monster bos gerbang adalah jamur beracun gila yang tidak meninggalkan harapan bagi El Palom dan Debo untuk melarikan diri hidup-hidup. Abyss menambahkan bahwa, jika Juber ingin menunggu El Palom dan Debo, dia bebas melakukannya. Tetapi Abyss tidak punya waktu untuk disia-siakan pada mereka yang dia yakini akan binasa. Pada saat itu, Juber terdiam, tidak dapat melawan penilaian Grim Abbas. Pada saat itu, Abyss menganggap para petualang itu sama sekali tidak berguna. Dia percaya bahwa El Palom dan Debo hanya beruntung dalam ekspedisi mereka sebelumnya, dan gagasan tentang penyihir lingkaran dua seperti El Pal mengalahkan jamur beracun gila itu menggelikan. Jelas baginya bahwa peluang keberhasilan mereka sangat tipis. Abyss memutuskan bahwa dia tidak berguna bagi petualang seperti mereka. Dia berpikir, mungkin lebih baik bagi El Palom dan Debo untuk binasa di dalam gerbang. Dia merindukan petualang yang bisa bangkit menghadapi tantangan. Mereka yang bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan pemikiran ini membebani pikirannya, Abyss kembali ke kantornya. Sementara itu, di dalam gerbang, monster boss terus berkeliaran, mencari tanpa henti El Palom dan Debo. Di kejauhan, El Pal sedang mengisi anak panah apinya, bersiap untuk menyerang monster boss itu. Dia berbalik ke Debo dan menyatakan bahwa sudah waktunya untuk memulai perburuan. Saat dia melepaskan anak panah api, El Pal merenungkan bagaimana monster boss itu lebih cepat dan lebih kokoh daripada yang pernah dia hadapi sebelumnya. Untuk memperburuk keadaan, serangan racunnya menambahkan lapisan kesulitan ekstra pada pertempuran. Mengingat tantangan ini, El Palom memutuskan bahwa yang terbaik adalah menjaga jarak dan melepaskan rentetan serangan jarak jauh yang luar biasa. Meskipun El Pal memahami perlunya kekuatan yang lebih besar, dia tahu dia belum bisa mencapai level itu dengan anak panah api yang saat ini bisa dia buat. Namun, dia percaya bahwa menggunakan telekinesis untuk memutar anak panah dengan kecepatan tinggi akan secara signifikan meningkatkan efek menusuknya. Teknik ini unik baginya, lahir dari inspirasinya akan peluru, dan dia telah menamai keterampilan itu revolver. Pada saat itu, anak panah api jauh lebih kuat dan lebih cepat dari pendahulunya, menghantam monster boss tepat di dekat bahunya, menciptakan lubang besar di tubuhnya. El Pal mencatat bahwa dia telah membidik kepala yang menampung inti monster itu,
Tetapi dia menyadari bahwa dia sedikit meleset, membuat situasi menjadi lebih menyusahkan. Saat itu, monster itu menyerang Elpal, yang berhasil menembakkan anak panah api lainnya. Meskipun meleset dari sasaran, dia berpikir dalam hati bahwa menggunakan teknik revolver saat bergerak cukup menantang. Masalah utamanya adalah pendinginan teknik itu. Dia harus menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat sebelum bos mengejarnya. Saat monster itu menyerang ke arah Elpalom, Debo telah memasang jebakan di jalannya. Saat monster itu memasuki area yang ditentukan, Elpal memberi isyarat kepada Debo. Sebagai tanggapan, Debo menarik tali yang diikat di antara dua pohon, menyebabkan monster itu tersandung dan jatuh ke tanah berlumpur. Memanfaatkan kesempatan itu, Debo melemparkan tombaknya ke monster boss, menimbulkan kerusakan yang signifikan. Saat Debo mengamati monster itu, dia memperhatikan bahwa pori-porinya, yang biasanya melepaskan racun, tersumbat oleh lumpur. Kesadaran ini meningkatkan kepercayaan dirinya, dan dia merasa bisa bernapas sedikit lebih lega, menikmati udara segar di sekitarnya. Mengejek monster boss, dia menyatakan bahwa sudah waktunya untuk memulai pertarungan. Elpal berdiri di tepi tebing, menatap monster itu, dan berpikir dalam hati bahwa kondisinya akhirnya terpenuhi. Inti dari misi mereka adalah memikat monster ke area rawa, karena strategi dasar perburuan adalah menetralkan kekuatan mangsa. Dengan melakukan ini, mereka bisa meniadakan senjata monster yang paling ampuh, yaitu gas beracun. Sementara itu, Debo mengejek monster itu, bertanya apa yang salah dengannya, dan apakah ia merasa frustrasi karena semua lubang di wajahnya sekarang tersumbat lumpur, sehingga tidak dapat melepaskan gas beracunnya. Dengan itu, Debo melepaskan rentetan serangan tanpa henti pada monster itu, menimbulkan kerusakan yang signifikan. Elpalom, bagaimanapun, mengingatkan dirinya sendiri, bahwa memikat monster itu ke rawa memiliki tujuan selain hanya memblokir lubang racunnya. Untuk makhluk cepat seperti jamur beracun gila, rawa berlumpur adalah mimpi terburuknya, karena ia tidak dapat menggunakan kecepatannya secara efektif di medan seperti itu. Memanfaatkan kesempatan, Elpal melepaskan panah api evolusinya, yang sekarang dikenal sebagai revolver, dan mengarahkannya langsung ke kepala monster itu. Debo bertanya-tanya apakah monster itu mati karena serangan itu, tetapi tiba-tiba disela oleh Elpalom yang berteriak padanya untuk membidik inti yang terletak di dekat kepala monster itu. Pada saat itu, Debo melemparkan lengan tariknya ke kepala monster itu, tetapi makhluk itu berhasil menangkapnya, menarik Debo bersamanya. Dengan cepat, Elpal menggunakan telekinesisnya untuk melemparkan sebatang kayu ke monster itu, sukses memblokir serangannya pada Debo. Debo dengan cepat mundur, dan saat monster itu berjuang untuk menemukannya, Elpalom mengangkat tembok air di sekitar mereka untuk mengaburkan visi makhluk itu. Memanfaatkan kesempatan, Debo mendekati monster itu dari belakang dan, dengan gerakan cepat, menggunakan lengan tariknya untuk memisahkan kepala makhluk itu dari tubuhnya. Setelah memberikan pukulan fatal, Debo menatap Elpalom dan memberinya acungan jempol, menandakan bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Namun, momen kemenangan mereka tiba-tiba terganggu ketika monster boss tanpa kepala meluncurkan serangan yang kuat ke arah Debo, membuatnya jatuh ke tanah, bingung dan terkejut. Elpal berjuang untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Dia yakin bahwa monster itu dikalahkan. Namun, saat kebenaran situasi mulai tenggelam, Elpal menyadari bahwa dia pasti telah mengabaikan sesuatu yang kritis. Pada saat itu, monster tanpa kepala mulai memanjat tebing ke arahnya. Debo dengan cepat berdiri dan berteriak frustrasi, bahwa monster itu benar-benar mulai mengganggunya. Didorong oleh amarah, dia melepaskan gerakan tebasan tajamnya, mengiris setengah dari tubuh monster itu. Namun, meskipun mengalami kerusakan signifikan, monster boss terus mendaki tanpa henti ke arah Elpal, bertekad untuk membunuhnya. Saat monster itu naik, Elpal melihat lubang menganga di tubuhnya, memperlihatkan kepala aslinya yang tersembunyi di dalam. Bersyukur atas bimbingan monster yang tidak disengaja, Elpal membidik dan menembakkan revolvernya langsung ke kepala yang terbuka, membunuh makhluk itu seketika. Saat monster itu meledak, ia melepaskan semburan gas beracun ke udara. Melihat ini, Debo berpikir bahwa, bahkan dalam kematian, makhluk itu masih merupakan gangguan. Bereaksi cepat, Elpal menggunakan telekinesis untuk menarik Debo menjauh dari awan beracun. Bernapas dengan berat, Debo bertanya kepada Elpalom apakah semuanya benar-benar telah berakhir. Elpal mengangguk tegas, dan memuji Debo atas penampilannya. Dia menyarankan agar mereka mengambil batu Mona,
setelah racunnya hilang. Saat itu, yang mengejutkan mereka, monster itu muncul kembali di langit. Intinya masih utuh dan melepaskan awan besar gas beracun ke atmosfer. Di kantor pusat, Ron terkekeh saat melihat Abyss kembali. Dia berkomentar bahwa emosi Abyss tidak berubah sedikit pun. Abyss meminta maaf atas situasi tersebut dan menyarankan mereka mengirim para ksatria Signis untuk menangani masalah itu. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Abyss kesal dan menginstruksikan orang di luar untuk tidak mengganggu mereka serta pergi. Namun, orang itu bersikeras masuk. Rasa penasaran memuncak. Abyss bertanya-tanya siapa yang berani menentang perintahnya, hanya untuk terkejut ketika dia melihat bahwa itu tidak lain adalah El Palom sendiri. Dengan ekspresi serius, El Palom mengumumkan kepulangannya, sementara Roon menyeringai kegirangan, merasakan bahwa dia telah menemukan sesuatu yang menarik dalam diri El Palom. Pada saat itu, Roon memanggil Abyss, menanyakan apa yang terjadi, karena dia terkejut melihat El Palom, yang dia pikir sudah mati, berdiri di hadapan mereka sambil menyeringai. Roon menoleh ke El Palom, mengungkapkan kesenangannya akhirnya bertemu dengannya, dan memperkenalkan dirinya. Dia kemudian berkomentar, bahwa keterampilan bertahan hidup El Palom sama mengesankannya dengan rumor yang beredar. Dia menambahkan bahwa El Palom adalah tipe orang yang mereka butuhkan di GAF. Pada saat itu, setelah mendengar ini, El Palom membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada Roon atas pujiannya. Senang dengan kesopanan El Palom, Roon tersenyum dan menyebutkan bahwa dia punya satu pertanyaan untuk diajukan. Dia kemudian bertanya apakah El Palom akan dapat menunjukkan kemampuannya sekali lagi di gerbang 100 orang yang akan datang. El Palom menjawab bahwa akan sulit untuk mengejutkan Roon dengan jawabannya. Setelah mendengar ini, Abyss menjadi marah dan menegur El Palom, mengingatkannya bahwa ini bukan cara untuk berbicara dengan Roon. Dia menambahkan bahwa dia tidak membantu El Palom menjadi seorang petualang, hanya agar dia bisa memilih dan menentukan misinya. Roon kemudian mengingatkan El Palom bahwa dia masih memiliki utang yang harus dibayar kepadanya. Namun, meskipun El Palom membalas, Roon mencatat bahwa meskipun dia mengatakan itu akan sulit, dia tidak mengatakan itu tidak mungkin. Dengan tatapan penuh pengertian, Roon memahami apa yang sebenarnya diinginkan El Palom. Roon kemudian memberitahu El Palom bahwa dia akan mengulangi pertanyaannya dan menanyakan apa yang diinginkan El Palom sebagai imbalan untuk berpartisipasi dalam misi. Di dalam sebuah bar, Debo terkejut hingga menumpahkan minumannya setelah mendengar bahwa El Palom telah meminta 5 juta meso per orang untuk gerbang 100 orang. Dia berseru bahwa 5 juta terlalu banyak untuk satu orang. Sementara itu, El Palom memelototi Debo dengan marah, basah kuyup oleh minuman yang tumpah ke wajahnya. Menyadari apa yang telah dia lakukan, Debo dengan cepat meminta maaf kepada El Palom. Dia kemudian bertanya apakah El Palom tidak terlalu serakah, menambahkan bahwa tawaran itu kemungkinan akan ditolak. Dia juga mengingatkan El Palom bahwa jika mereka berpartisipasi dalam misi 100 orang, itu akan menjadi tugas besar pertama mereka dalam beberapa waktu. Tanpa ekspresi, El Palom menjawab bahwa ini bukan urusannya, dan bahwa Roon akan menjadi orang yang membuat keputusan akhir. Debo yang frustrasi, memberitahu El Palom bahwa dia seharusnya tidak bertindak acuh tak acuh setelah membuat kekacauan besar seperti itu, memperingatkan bahwa jika kesepakatan itu gagal, Abyss akan memasukkan mereka berdua ke dalam daftar hitam, yang bisa menghancurkan hidup mereka. Saat itu, Ibru mendekati mereka dari belakang dan berkomentar bahwa El Palom dan Debo tampak jauh lebih santai daripada dia dan timnya, yang merasa seolah-olah berada di ambang kematian. Debo, kesal dengan komentar itu, menoleh ke Ibru dan menuntut penjelasan, menambahkan bahwa itu bukan cara untuk berterima kasih kepada orang-orang yang baru saja menyelamatkan nyawanya dan timnya. Debo kemudian mengakui bahwa dia tidak menyukai Ibru sejak hari pertama mereka bertemu, dan dalam ledakan frustrasi, dia menantang Ibru untuk menyelesaikan masalah dengan perkelahian. Saat ketegangan meningkat, Ibru dan timnya tiba-tiba tunduk kepada El Palom dan Debo, menawarkan permintaan maaf yang tulus. Debo terkejut oleh pergantian peristiwa yang tidak terduga, berdiri terpaku di tempatnya. Ibru mengakui kepada El Palom dan Debo bahwa dia telah salah menilai kemampuan mereka dan meragukan keterampilan mereka. Malu pada dirinya sendiri sebagai seorang petualang, dia meminta maaf atas nama timnya atas tindakan mereka. Ibru kemudian mengeluarkan tas dan menyerahkannya kepada Debo, menjelaskan bahwa itu berisi jumlah yang dijanjikan untuk 30 orang, dengan total 1,5 juta meso. Dia menambahkan
bahwa setiap orang telah memberikan sedikit tambahan sebagai tanda terima kasih. Masih terkejut dengan situasi tersebut, Debo menerima tas itu dan berterima kasih kepada Ibru dan timnya karena telah memenuhi janji mereka. El Palom, setelah mendengar tawaran Ibru, dengan tenang mengatakan bahwa uang tambahan itu tidak diperlukan. Dia menyatakan bahwa dia hanya menginginkan jumlah yang disepakati, yaitu 1,5 juta meso. Dia kemudian menambahkan bahwa dia hanya melakukan pekerjaan yang dibayar untuk dilakukannya, jadi tidak perlu berterima kasih kepadanya atau Debo. Debo frustrasi dengan tanggapan El Palom, merasa kesal karena sempat bersemangat atas uang tambahan itu, hanya untuk melihat El Palom menolaknya. Di dalam kantornya, Abyss mengatakan kepada Roon bahwa dia tidak setuju dengan permintaan El Palom, menyatakan bahwa 10 juta meso untuk El Palom dan Debo berlebihan. Dia menambahkan bahwa jumlah seperti itu biasanya dicadangkan untuk petualang lingkaran ketiga atau keempat, bukan untuk mereka. Abyss kemudian memberitahu Roon bahwa meskipun El Palom mungkin kandidat terbaik untuk berpartisipasi dalam gerbang 100 orang, menerima persyaratannya dapat menciptakan presiden buruk. Dia menyarankan bahwa El Palom mungkin hanya sedang menguji batas, dan akan lebih bijaksana untuk memanggilnya kembali untuk berdiskusi tentang pembayaran. Roon terkejut dengan ini. Dia bertanya kepada Abyss apakah itu benar-benar yang terjadi, mencatat bahwa tidak akan aneh bagi El Palom untuk meminta 2 kali lipat jumlah yang diajukan. Abyss terkejut dengan komentar Roon. Roon menyerahkan surat kepada Abyss dan mendesaknya untuk membacanya. Surat itu menyatakan bahwa Gulf War Merchant Union hanya akan mengirim kelompok El Palom untuk berpartisipasi dalam gerbang 100 orang. Saat Abyss membaca surat itu, dia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang bisa dicapai hanya dengan 2 orang di gerbang 100 orang. Namun, saat dia terus membaca, dia terkejut dengan isi surat tersebut. Dia menoleh ke Roon dan bertanya apakah informasinya akurat. Roon mengonfirmasi bahwa itu benar, menjelaskan bahwa dia telah memperoleh informasi tersebut dengan membayar sejumlah besar uang. Dia kemudian menekankan kepada Abyss bahwa mereka tidak boleh salah langkah, menambahkan bahwa perang telah dimulai. Beberapa saat kemudian, di dalam gerbang Hundman, para petualang bersiap untuk masuk. Saat itu, El Palom dan Debo tiba. Debo menyatakan keterkejutannya bahwa Gulf War Merchant Guild telah menyetujui persyaratan mereka. El Palom memperingatkan Debo untuk tidak terlalu bersemangat dan fokus pada situasi mereka saat ini. Debo, sebagai tanggapan, meyakinkan El Palom bahwa dia juga seorang petualang berpengalaman sekarang. Saat mereka berbicara dan berjalan, petualang lain mulai memperhatikan mereka. Seorang petualang mendekat dan mengumumkan bahwa ada wajah-wajah baru, menunjuk ke arah El Palom dan Debo. Dia memperkenalkan dirinya. Aku Sheldon, petualang kelas C dari Guinness Merchant Union. Sebagai tanggapan, El Palom memperkenalkan dirinya, menyatakan bahwa dia adalah petualang kelas C. Sheldon terkejut oleh wahyu ini dan mengungkapkan keterkejutannya dengan menyebutkan bahwa dia pikir hanya petualang lingkaran pertama atau kedua yang bisa memasuki gerbang karena pembatasan. Dia heran melihat petualang kelas C hadir. Pada saat itu, seorang wanita mendekat dan memberitahu Sheldon untuk memberinya ruang, karena dia punya urusan untuk didiskusikan dengan El Palom. Menyadari bahwa El Palom sudah bertunangan dengannya, Sheldon menjadi kesal dan berjalan pergi sambil mengatakan bahwa itu membuang-buang waktu untuk berbicara dengan El Palom. Dalam kilas balik ke masa lalu, El Palom berada di kantor Up, di mana dia bertanya kepada Up mengapa dia perlu bekerja sama dengan guild lain. Pada saat itu, Up menginstruksikan El Palom untuk cukup mengikuti perintahnya dan tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Dia menjelaskan bahwa El Palom dan Debo, sebagai anggota Gulf War Merchant Union, akan berkolaborasi dengan Ordo Ksatria Sigma untuk gerbang Hundman. Up kemudian menjelaskan kepada El Palom bahwa kuota untuk gerbang telah diisi oleh petualang dari serikat pedagang lain, yang merupakan alasan mengapa mereka memutuskan untuk berkolaborasi dengan Ordo Ksatria Signas. Dia menambahkan bahwa meskipun mereka hanya ksatria yang sedang berlatih, peluang mereka untuk berhasil menyelesaikan gerbang Hundman akan lebih tinggi. Abyss mengakui bahwa Ordo Signa Knight mungkin memiliki motif tersembunyi untuk berpartisipasi, tetapi dia percaya bahwa tawaran mereka kepada Gulf War Merchant Union masuk akal. Dia menyimpulkan bahwa akan lebih bermanfaat bagi kedua kelompok untuk bekerja sama. Setelah mendengar itu, El Palom memberitahu Abyss bahwa dia memahami situasinya dan menyatakan bahwa kerja sama seharusnya tidak sulit. Namun, Abyss memperingatkannya bahwa itu tidak akan semudah yang dia kira,
mengungkapkan perasaannya bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Ordo Ksatria Signa. Di masa sekarang, wanita itu memperkenalkan dirinya kepada El Palm sebagai Kiri dan menjelaskan bahwa dia akan memimpin para peserta pelatihan Ordo Ksatria Signa. Kiri kemudian memperingatkan El Palm untuk tidak berasumsi bahwa mereka memiliki status yang sama hanya karena dia telah berbicara kepadanya. Dia menjelaskan bahwa dia ingin menghindari masalah tambahan, menginstruksikan El Palm untuk mendengarkan kata-katanya dan mengikuti arahannya dengan tenang. Debo, yang mengamati sikap Kiri terhadap El Palm, merasa kesal dengan perilakunya. Kiri kemudian bertanya kepada El Palm apakah dia dan Debo adalah satu-satunya perwakilan yang dikirim dari Gulf War Merchant Union. El Palm membenarkan bahwa memang hanya mereka berdua. Setelah mendengar ini, Kiri berpikir dalam hati bahwa Gulf War Merchant Union mungkin telah benar-benar menyerah pada gerbang dengan hanya mengirim 2 petualang. Pada saat itu juga anggota Serikat Pedagang Dick dan Serikat Pedagang Meri tiba, menyebabkan atmosfer berubah secara dramatis. Debo terkejut dengan kehadiran para petualang ini. Pada saat itu, 3 saudara perempuan Natasha dari Serikat Pedagang Goldrich membuat pintu masuk mereka. Segera setelah mereka tiba, seorang petualang melangkah maju dan mengumumkan bahwa semua orang sekarang hadir. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Lancho dan menjelaskan bahwa dia dan timnya adalah orang-orang terpilih yang bertugas memberikan dukungan sementara petualang lainnya keluar dari gerbang. Lancho menambahkan bahwa, meskipun semua orang mungkin telah mendengar ini dari serikat mereka masing-masing, dia akan menjelaskannya sekali lagi. Dia menekankan bahwa setiap item legendaris yang muncul dari gerbang tidak akan menjadi milik para petualang, bahkan jika mereka adalah orang-orang yang mendapatkannya. Lancho melanjutkan dengan menyatakan bahwa hak atas item tersebut adalah milik serikat pedagang masing-masing, dan bahwa para petualang yang hadir akan diberi kompensasi sesuai dengan persyaratan yang telah mereka sepakati. Dia memberitahu para petualang bahwa, meskipun mereka tidak akan dapat menyimpan item legendaris untuk diri mereka sendiri, mereka masih akan diizinkan untuk menyimpan semua batu monest yang mereka peroleh dari gerbang. Lancho kemudian tersenyum dan memberitahu semua orang bahwa jika ada yang tertangkap mencoba mengantongi item, mereka harus berhadapan dengan kelompoknya, yang terdiri dari petualang kelas B. Debo melirik lengan Lancho, terkejut melihat bahwa dia sudah memiliki 5 lingkaran yang ditandai di tangannya. Ini membuat Debo semakin khawatir ketika dia mengamati kelompok Lancho, menyadari betapa kuatnya mereka sebenarnya. Setelah membuat pengumumannya, Lancho memberitahu semua orang bahwa mereka sekarang diizinkan memasuki gerbang. Pada saat itu, Kiri memerintahkan El Palm untuk mengikutinya, dengan menyatakan bahwa dia akan memimpin kelompok, dan bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil menaklukkan gerbang. Debo merasa kesal dengan sikap Kiri, menoleh ke El Palm, dan bertanya apa yang salah dengannya. Dia juga mempertanyakan apakah mereka benar-benar harus bekerja dengan seseorang seperti Kiri. El Palm di sisi lain, tidak mendengar apa yang dikatakan Debo. Dia tersesat dalam pikirannya sendiri. Pada saat itu, dia merenungkan bahwa waktunya akhirnya telah tiba. Dia menyadari bahwa semua usahanya sebelumnya, yang telah dia kerjakan dengan sangat keras untuk dicapai, akhirnya membawanya ke momen ini. Untuk saat ini, memasuki gerbang Hundman adalah sebuah pengalaman yang belum pernah ia alami di kehidupan sebelumnya. Sekarang, ia diberi kesempatan untuk masuk. Ia merasa bahwa ia harus berhasil, tidak peduli apapun, karena semuanya akan dimulai dari gerbang ini. Dia mengerti bahwa berhasil dalam misi ini akan sangat menguntungkannya di masa depan. Pada saat itu, El Palm memberitahu Debo bahwa mereka harus memasuki gerbang. Sementara itu, Debo masih kesal dengan sikap Kiri. Dia menyatakan bahwa ia tidak akan membantu Kiri dan timnya, bahkan jika mereka mendatanginya. Namun, ketika semua petualang telah berada di dalam gerbang, Debo bertanya kepada El Palm mengapa rumputnya begitu tinggi, karena ia tidak dapat melihat apapun karenanya. Pada saat itu, Kiri menyela Debo, mengingatkannya bahwa mereka tidak ada di sana untuk bertamasya, dan memerintahkannya untuk mengikuti anggota tim lainnya. Debo merasa kesal, menoleh ke El Palm, dan bertanya apakah mereka benar-benar akan menerima perlakuan ini dari Kiri. Namun, ketika ia melihat El Palm, ia memperhatikan bahwa El Palm sedang disibukkan dengan sesuatu yang lain. Debo kemudian bertanya kepada El Palm apa yang sedang ia lakukan. El Palm pada saat itu, menekan satu sisi wajahnya ke tanah, mendengarkan dengan saksama. Ia dapat mendengar sesuatu mendekati mereka. Setelah beberapa saat, salah satu petualang mengumumkan bahwa dia juga mendengar sesuatu datang dengan kecepatan tinggi. Saat itu,
Semua orang melihat babi pita menyerang ke arah mereka. Setidaknya ada lebih dari 1.000 babi pita yang berlarian ke arah mereka. Kiri segera menginstruksikan semua orang untuk menyebar guna menghindari diinjak-injak oleh monster yang mendekat. Semua orang dalam keadaan panik berlari ke segala arah untuk melarikan diri dari serangan monster yang menyerang. Saat mereka melarikan diri, Kiri memberitahu salah satu anggota timnya bahwa situasinya menguntungkan bagi mereka karena mereka dapat memikat monster ke area yang lebih terhalang untuk berburu. Namun, anggota tim menunjukkan masalah penting yang terlewatkan oleh anggota serikat GAF atau pedagang. Kiri, setelah mendengar ini, terkejut dengan situasi di lokasi yang berbeda. Debo memberitahu El Palom bahwa area tempat mereka berada terasa menyegarkan dan menyarankan bahwa mereka dapat bersantai sekarang. Debo kemudian bertanya kepada El Palom bagaimana dia bisa mengantisipasi penyerbuan babi pita. El Palom menjelaskan bahwa berdasarkan pengalamannya, banyak kawanan binatang buas melakukan perjalanan melintasi dataran tempat mereka berada saat ini. El Pal kemudian menjelaskan bahwa babi pita memiliki panjang tubuh rata-rata 2 meter, dan dikenal karena kepribadian mereka yang ganas. Mereka biasanya bepergian dalam kelompok mulai dari ratusan, hingga terkadang bahkan ribuan. Sementara mereka adalah monster yang tangguh untuk dihadapi, mereka tidaklah mustahil untuk diburu. El Palom mencatat bahwa hal yang sama berlaku untuk anggota serikat pedagang lainnya. Namun, dia berpikir dalam hati bahwa petualang lainnya kemungkinan akan mencoba untuk menghindari pertempuran, karena mereka tidak ingin membuang energi mereka begitu awal di gerbang. Tidak ada yang tahu monster lain, apa yang mungkin mereka temui di dalam gerbang. Tidak mungkin tantangan akan berakhir hanya dengan beberapa babi pita. Sebagai hasilnya, para petualang ingin menghindari pertempuran dengan monster yang lebih lemah sebanyak mungkin untuk menghemat energi mereka. El Palom pada saat itu, ingat bahwa sebelum kemundurannya, penyerbuan di gerbang Sleepy Wood Hundman telah berakhir dengan kegagalan yang mengakibatkan kematian semua petualang. Debo memperhatikan bahwa El Palom sedang melamun, dan bertanya kepadanya apa yang sedang dipikirkannya. Tepat saat Debo hendak menanyakan pertanyaannya, dia secara tidak sengaja menginjak jebakan tersembunyi yang memicunya. Batang kayu yang tajam terbang ke arah Debo, tetapi dia nyaris menghindarinya berkat El Palom yang dengan cepat menariknya kembali tepat pada waktunya. Debo terkejut menemukan bahwa ada jebakan di dalam gerbang, dan bertanya-tanya siapa yang memasangnya. Di area lain di dalam gerbang, sekelompok petualang dari Dick Merchant Union juga menemukan jebakan. Namun, mereka berhasil mengatasinya dengan mudah dan tanpa masalah. Salah satu petualang bernama Bubble berkomentar bahwa jebakan itu cukup kekanak-kanakan setelah berhasil mengatasinya. Sementara itu, petualang lain mengumumkan kepada kelompok itu bahwa dia telah selesai membersihkan semua jebakan di sekitar mereka. Crocos, pemimpin kelompok itu, memperingatkan Bubble untuk tidak lengah, bahkan setelah mereka menyingkirkan semua jebakan. Dia menekankan bahwa, meskipun jebakan itu mungkin tampak kecil, mereka masih cukup berbahaya untuk membunuh seseorang secara instan. Crocos mencatat bahwa musuh telah mengadopsi metode perburuan manusia, yang menunjukkan bahwa mereka bukan hanya monster biasa. Dia menyimpulkan bahwa jika monster pos memiliki tingkat kecerdasan ini, mereka pasti monster hob. Kokos menjelaskan bahwa monster hob secara signifikan lebih menantang untuk dihadapi dan setara dengan monster boss di gerbang merah. Dengan informasi ini, Kokos memberitahu timnya bahwa mereka sekarang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang diharapkan. Crocos kemudian menyatakan bahwa kesulitan gerbang ini tinggi, dan bahwa setiap orang akan menemui ajal mereka tanpa menyadarinya, jika tidak ada petualang sekaliber dia di sekitar. Dia mendesak timnya untuk memanfaatkan situasi dan pengetahuan mereka saat ini, memerintahkan mereka untuk mengikutinya dengan seksama. Kokos menekankan bahwa mereka tidak boleh meninggalkan apapun di belakang. Namun, saat dia berbalik ke timnya, dia ngeri melihat bahwa semua anggota timnya telah dipenggal. Sebelum dia bisa bereaksi terhadap situasi tersebut, Crocos sendiri juga dipenggal dalam sekejap. Tidak dapat membela diri atau memahami apa yang terjadi. Kembali dengan El Palom dan Debo, El Palom sedang merenungkan identitas orang yang telah menggunakan babi pita untuk mengalihkan perhatian para petualang yang memasuki gerbang. Dia merenungkan bahwa dia tidak memiliki pengetahuan tentang siapa yang telah merancang strategi ini, tetapi itu berhasil menguntungkannya, memungkinkan dia untuk memisahkan diri dari anggota kelompok lainnya. Ini memberikan kesempatan berharga bagi El Palom untuk mulai menerapkan rencana yang telah dia buat. Di daerah yang berbeda, seorang pria berdiri di samping tiga saudara perempuan Natasha yang tidak bisa bergerak.
Pria itu menyatakan bahwa situasinya mengganggu tetapi mengakui bahwa dia sedang dikejar waktu dan perlu memulai. Narisha yang tertua dari 3 bersaudara, mencoba untuk menggerakkan tubuhnya, tetapi pria misterius itu memberitahunya bahwa itu sia-sia karena dia telah membaca mantra yang membuat mereka tidak bisa bergerak selama 30 menit berikutnya. Terkesan dengan kemampuan Narisha untuk berbicara meskipun berada di bawah sihirnya, pria itu mendengarkan saat dia menanyainya tentang motifnya melakukan ini. Pria misterius itu kemudian memberitahu Narisha bahwa dia akan segera melenyapkannya karena dia tampak seperti ancaman. Dalam sekejap, dia membunuhnya di tempat, meninggalkan kedua saudara perempuannya dalam keadaan kaget dan takut saat melihat kematian saudara mereka. Setelah menghabisi Narisha, pria itu merenungkan pertanyaannya sebelumnya dan berbicara kepada saudara perempuan yang tersisa, menyatakan bahwa itu adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Karena para saudara perempuan panik, dia mengaktifkan sihirnya dan memberitahu mereka bahwa dia melakukan tindakan ini untuk tuannya, penyihir hitam. Pada saat itu, dia meluncurkan panah api ke arah kedua saudara perempuan itu, membakar mereka seketika. Setelah membunuh mereka, pria misterius, William, berpikir dalam hati bahwa sepertinya tidak ada akhir untuk ini, dan bahwa dia benar-benar ingin berbaring saja. Saat dia merenungkan ini, dia teringat apa yang dikatakan atasannya kepadanya. Atasannya telah memanggil namanya dan memberitahu William bahwa mereka telah menunggu dengan tenang untuk waktu yang lama, untuk saat yang tepat, dan akhirnya saat itu tiba. Atasan menambahkan bahwa mereka telah bersembunyi, mengembangkan kekuatan mereka, dan menyebarkan pengaruh mereka, dan sekarang saatnya untuk menuai hasilnya. William menjawab bahwa dia tidak akan mengecewakannya. Saat itu, atasannya menyerahkan William sebuah item misterius, dan memerintahkannya untuk menggunakannya dengan bijak untuk misi berikutnya, menekankan bahwa kegagalan tidak akan ditoleransi. Kembali ke masa sekarang, William mengingatkan dirinya sendiri bahwa itu tidak dapat dihindari, dan sekarang saatnya baginya untuk serius dan menyelesaikan misi yang ditugaskan kepadanya. Beberapa saat kemudian, malam tiba, dan El Palom serta Debo menemukan diri mereka di dekat pangkalan Monster Hob. Debo mengamati monster itu, terkejut dengan apa yang dilihatnya, dan bertanya kepada El Palom apakah benar bahwa semua monster yang hadir adalah monster boss. El Palom tampak sedikit kesal, mengingatkan Debo bahwa dia sudah menjelaskan sebelumnya bahwa hanya ada satu bos di antara semua monster Hob. Dia menambahkan bahwa monster Hob memiliki stamina yang tinggi dan secara bawaan kuat, membuatnya sangat berisiko untuk menghadapi bahkan satu dari mereka. Lebih jauh, El Palom mencatat bahwa monster Hob telah menjarah item dari petualang yang gugur, yang akan memperumit masalah lebih jauh, karena beberapa varian dapat menggunakan keterampilan melalui item tersebut. Debo terkejut dengan wahyu ini. Dia mengungkapkan kepada El Palom bahwa monster Hob menyerupai pasukan petualang, mengingat kemampuan mereka untuk menggunakan senjata para petualang yang telah gugur. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa mereka akan menghadapi monster yang tangguh seperti itu hanya dengan mereka berdua. Debo bersikeras bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk menghadapi semua monster sendirian, dan menyarankan untuk berkumpul kembali dengan Kiri guna meningkatkan peluang mereka melawan monster Hob. El Palom terkejut dengan perubahan hati ini. Dia menanyai Debo tentang alasan mengapa dia ingin bekerja sama dengan Kiri, setelah sebelumnya menyatakan bahwa dia lebih suka bekerja secara terpisah darinya. Setelah mendengar pertanyaan El Palom, Debo menjelaskan bahwa dia tidak mengantisipasi menghadapi monster yang begitu kuat dan mengakui bahwa situasinya telah berubah. Dia bersikeras bahwa tidak mungkin bagi mereka berdua untuk menghadapi musuh-musuh ini, sehingga mereka perlu bekerja sama dengan Kiri. Namun, beberapa saat kemudian, Debo mendapati dirinya menyerang monster Hob dari belakang, jelas kesal dengan keengganan El Palom untuk bekerja sama dengan Kiri. Saat Debo menyesuaikan diri dengan situasi sambil melanjutkan serangannya pada monster Hob, makhluk itu tiba-tiba melancarkan serangan yang kuat ke arahnya. Namun, Debo berhasil menghindarinya dengan mudah. Dia memposisikan dirinya di belakang monster Hob dan mengayunkan kapaknya, menyatakan bahwa itu sudah berakhir untuk makhluk itu. Tepat saat dia akan menghabisinya, monster Hob berhasil menghindari serangannya, membuat Debo terkejut sesaat. Saat itu juga, monster Hob membalas dengan pukulan yang kuat, membuat Debo terlempar ke belakang. Meskipun Debo masih tidak terluka, dia merasa frustrasi karena butuh waktu lama untuk mengalahkan monster itu. Namun, setelah beberapa saat, monster Hob itu tergeletak tak bernyawa di tanah, dan Debo akhirnya menghabisinya. Saat El Palom mendekat, Debo berkata bahwa dia mengira El Palom akan membantunya, tetapi dia menyadari bahwa dia salah.
El Palom, setelah mendengar ucapan Debo, menyadari bahwa sepertinya Debo bisa menangani monster itu sendirian. Dia menambahkan bahwa, berkat kurangnya campur tangannya, Debo sekarang mengerti bahwa monster Hob bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dikalahkan. Namun, Debo tetap kesal dengan situasi itu. Saat dia hendak menyuarakan rasa frustrasinya, dia melihat sesuatu di tanah yang membuatnya terkejut. Di sana tergeletak tubuh para ksatria Signas yang tak bernyawa. Kepala mereka terpisah dari tubuh mereka. Debo menoleh ke El Palom dan bertanya apa yang terjadi. Saat mereka mendekati tempat kejadian, Debo memberitahu El Palom tentang korban. El Palom mendekati korban dan menanyakan tentang kejadian yang telah terjadi, bertanya apakah mereka telah diserang oleh monster Hob. Korban kemudian menjelaskan kepada El Palom bahwa bukan monster Hob yang bertanggung jawab atas kematian para ksatria Signas, melainkan sekelompok individu yang terlibat dalam trolling. Trolling mengacu pada tindakan memasuki gerbang yang tidak dikenal, yang tidak dapat diakses orang lain, dengan tujuan tunggal untuk mengumpulkan informasi dan menyerang petualang lain. Karena gerbang akan menghilang begitu mereka melarikan diri, semua bukti kesalahan mereka akan lenyap bersamanya. Kali ini, pertempuran berakhir tanpa pemenang yang jelas. Dengan energi mereka terkuras dan tenaga kerja mereka berkurang, membersihkan gerbang yang sulit tampaknya hampir mustahil. Bahkan jika mereka berhasil mengamankan item unik di dalamnya, kecurigaan dari pihak luar tidak akan dapat dihindari. Para abis mulai mempertanyakan motif di balik serangan itu, bertanya-tanya apakah target sebenarnya adalah elit serikat pedagang. Namun, jalan pikiran ini tampaknya cacat. Jika tujuan mereka memang untuk melenyapkan tokoh-tokoh kunci ini, konsekuensinya akan parah. Setiap langkah seperti itu akan berisiko memicu perang skala penuh dengan serikat pedagang lainnya. Risiko yang terlalu besar untuk diambil oleh faksi pedagang yang bijaksana. Abis mulai curiga bahwa mungkin ada tujuan yang lebih besar di balik situasi ini. Sesuatu yang lebih kompleks daripada yang terlihat. Kembali ke El Palom dan Debo. Debo bertanya pada El Palom apakah Kiri mungkin seorang pengkhianat. El Palom menjawab bahwa itu mungkin saja, karena dia tidak melihatnya di dekat satu-satunya korban yang selamat. Pete membanting tinjunya ke tanah dengan frustrasi, mengakui kepada El Palom dan Debo bahwa ini adalah kesalahannya. Dia tidak pernah membayangkan akan ada pengkhianat di timnya, apalagi jika itu adalah Kiri sendiri. El Palom bingung dan bertanya pada Pete mengapa Kiri, anggota Signa Knights, akan mengkhianati mereka. Pete menjawab bahwa dia juga tidak bisa sepenuhnya memahaminya, dan mengakui bahwa dia masih berjuang untuk memproses kebenaran ini. Meskipun begitu, dia ingat bahwa beberapa perintah Kiri di pintu masuk gerbang tampak diperhitungkan, hampir seolah-olah bagian dari skema yang lebih besar. Sebelum dia pergi, dia bahkan menyebutkan sendiri bahwa Kiri adalah pengikut penyihir hitam. El Palom mendengarkan Pete dengan saksama, sementara Debo terkejut mengetahui bahwa Kiri adalah pengikut penyihir hitam. Penyihir hitam ini adalah seorang transenden yang telah meneror dunia Maple 800 tahun yang lalu, mengumpulkan banyak pengikut, dan mengancam keberadaan alam itu. Sebagai tanggapan, 6 pahlawan legendaris bangkit menghadapi tantangan, yang akhirnya mengubah keadaan dengan menyegel penyihir hitam dan pasukannya. Dengan pemimpin mereka disegel dan para pengikutnya terpisah, pasukan sekutu berhasil membersihkan dunia Maple dari pengaruh penyihir hitam. El Palom berpikir dalam hati bahwa setiap orang di dunia Maple tahu cerita ini. Sementara itu, Debo masih berjuang untuk menerima bahwa Kiri dapat terlibat dengan warisan penyihir hitam. Saat itu, El Palom memotong pembicaraan, mengingatkan mereka bahwa ini bukan saatnya untuk memikirkan hal lain. Dia bersikeras bahwa mereka perlu menemukan Kiri sebelum terlambat. El Palom kemudian bertanya kepada Pete, apakah dia siap untuk bergabung dengan mereka, dan memperingatkannya untuk bersiap bertarung ketika mereka menghadapi Kiri. Pete, dengan tekad bulat, menjawab bahwa inilah yang dia inginkan. Sementara itu, di daerah yang berbeda, Kiri terus berlari sampai dia tiba-tiba berhenti. Berdiri di depannya tidak lain adalah William. Dia menyambut Kiri dengan seringai, mengatakan bahwa dia telah menunggunya. Melihat tanda-tanda pertempuran baru-baru ini, William berkomentar bahwa tampaknya Kiri telah mengurus segalanya sendiri. Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa memisahkan semua orang telah membuat rencana mereka jauh lebih mudah untuk dieksekusi, dan sekarang dia akhirnya bisa mengakhiri semuanya. Nada sombong, William bertanya pada Kiri apakah dia menikmati hadiah yang dia tinggalkan untuknya. Kesal, Kiri menuntut untuk tahu siapa dia dan anak buahnya sebenarnya. Pasiennya semakin kurus.
Sementara itu, El Palom dan Debo bergerak maju dengan Piton dan mengikuti di belakang. Debo menyarankan mereka bisa memperlambat jika Piton kesakitan, menyebutkan bahwa El Palm sudah pergi lebih dulu, jadi mereka tidak perlu terburu-buru. Hiden berterima kasih kepada Debo tetapi meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Debo kemudian menyemangatinya dengan mengatakan bahwa El Pal sangat ahli dalam melacak, dan dia yakin mereka akan segera menemukan Kiri. Mendengar ini, Piton diam-diam menghunus pedangnya, bergumam bahwa itu menyenangkan untuk didengar. Di area lain, Hiri masih terkunci dalam pertempuran sengit dengan anak buah William. Mengamati kekuatan dan keterampilannya, William berkomentar bahwa sangat mengesankan bagaimana dia bisa bertahan melawan begitu banyak lawan sendirian. Dia menambahkan bahwa tingkat kecakapan ini wajar saja bagi seorang kapten pelatihan Signa Knights. William mengejek Kiri, mempertanyakan berapa lama dia bisa mempertahankan pertarungan. Saat itu, Hiri memanggil kekuatannya, mengaktifkan keterampilan matahari terbitnya. Salah satu anak buah William menerjangnya, menyuruhnya untuk menjatuhkan Act, tetapi dengan gerakan cepat, Kiri melepaskan tebasan surya yang mengirisnya dan mengakhiri konfrontasi. Bernapas berat karena pengerahan tenaga, dia menuntut William untuk menyatakan tujuannya, memperingatkan bahwa dia akan berakhir mati jika tidak melakukannya. William tertawa keras, dan memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk menghabisinya. Ketiga pria itu menyerang Kiri secara bersamaan, senjata siap digunakan. Namun, saat mereka bergerak untuk menyerang, masing-masing dari mereka langsung terpotong. Kiri dan William tercengang oleh perubahan situasi yang tiba-tiba. Kiri berbalik ke arah serangan, dan terkejut melihat Debo berdiri di sana. Sebelumnya, Debo dan Pete masih berjalan maju, dengan Debo meyakinkan Pete bahwa El Palom sangat ahli dalam melacak dan kemungkinan akan segera menemukan Kiri. Saat itu, ekspresi Pete berubah saat dia diam-diam menghunus pisau, menoleh ke Debo dengan senyum sinis. Pete berkata, "Sampaikan salamku kepada Kiri saat kamu melihatnya," lalu mengayunkan pisau ke arahnya. Namun, sebelum bilahnya bisa mencapai Debo, tangan Pete hancur berkeping-keping oleh bola api dari El Palm. Debo yang tertegun menoleh ke El Palm, bertanya apa yang terjadi. El Palm menjawab dengan tenang bahwa semuanya persis seperti yang dia duga, lalu dia menyeringai. Piton memanggilnya aktor yang buruk. Pete, yang memegangi tangannya yang terluka, menyadari bahwa situasi telah berbalik melawannya. El Palm mengamati kesusahan Pete dan berkata bahwa dia benci mengatakannya, tetapi dia sudah lama berhenti mempercayai orang lain dengan mudah. Pada saat itu, El Palm mengaktifkan mantranya dan dengan cepat menghabisi Pete. Di masa sekarang, William bangkit berdiri, melihat Debo dan Kiri dengan seringai kesal. Dia mengatakan betapa anehnya melihat tamu tak diundang tiba-tiba muncul. Salah satu bawahannya memberitahunya bahwa Debo berasal dari Gav untuk serikat pedagang dan mencatat bahwa kelangsungan hidup Debo berarti Pete telah gagal untuk mengeliminasi sisa kelompok mereka. William menghela napas, berkomentar bahwa dia bahkan telah memberi Piton kesempatan untuk menebus dirinya sendiri setelah kehilangan jejak Kiri. Mungkin, dia merenung, meninggalkan sisa pembersihan kepada Pete adalah sebuah kesalahan. Kesal dengan situasi ini, William berkata bahwa ini menjadi merepotkan dan memerintahkan elitnya untuk menangani Kiri dan Debo. Dia mencatat bahwa mereka berdua tampak lebih kuat dari yang diharapkan. Hiri dengan cepat memperingatkan Debo untuk tetap waspada. Tetapi Debo tampak tenang saat bawahan William menyerang. Segalanya berjalan cepat. Debo dengan percaya diri memberitahu Kiri untuk fokus mengalahkan setidaknya satu lawan, sementara dia menangani yang lain. Hiri mengingatkannya untuk tidak lengah. Bawahan William menyerang Debo dengan koordinasi yang sempurna. Salah satu dari mereka melancarkan serangan kuat ke arahnya, tetapi Debo tersenyum dan tanpa ekspresi menghindar dengan mudah, lalu mendaratkan serangan balik yang berat. Bawahan lainnya mencoba mengejutkan Debo, tetapi dia menghindar lagi. Namun, penyerang ketiga berhasil menyelinap dari belakang dan mendaratkan pukulan yang sedikit melukai Debo, meskipun dia tetap siap bertarung. Saat itu, salah satu bawahan William melepaskan serangan kuat, bertekad untuk menghabisi Debo dan mengejeknya bahwa dia akan mengakhiri penderitaannya. Melihat ini, Hiri menjadi khawatir dan berteriak menanyakan apa yang dilakukan Debo. Tepat saat serangan itu akan mengenai, Debo dengan terampil bermanuver di belakang lawannya sambil menyeringai. Dia memberitahu Kiri bahwa dia hanya mempermainkan mangsanya sebelum dengan cepat menghabisinya. Anggota yang tersisa mencoba menyerang Debo, tetapi upaya mereka sia-sia. Kekuatannya sangat besar,
dan mereka tercengang oleh kekuatan tak terduganya. Sementara itu, Hiri mengalahkan salah satu bawahan William. Dia mengatakan bahwa itu mengecewakan karena harus menghadapi lawan yang lemah. Dia mengejek mereka, mengatakan bahwa dia tidak percaya mereka menyebut diri mereka elit ketika mereka sangat tidak layak dengan gelar itu. Bawahan William marah pada pernyataan Kiri. Kemarahan mereka terlihat jelas di udara. Saat itu, William menyela, menyatakan bahwa dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia memperingatkan Debo dan Kiri bahwa mereka telah mencapai akhir garis. Dengan itu, dia meluncurkan panah api yang kuat, menekankan bahwa mereka telah membuang terlalu banyak waktunya. Debo terkejut dengan kemampuan William untuk melemparkan panah api. Saat proyektil melaju ke arahnya, dia menyadari bahwa itu bahkan lebih cepat dari mantra El Palm. Panah api meledak di dekat Debo. Dengan senyum percaya diri, William memperingatkannya untuk tidak meremehkannya hanya karena itu adalah panah api. Apinya berada pada level yang sama sekali berbeda. Saat itu, William mengira pertempuran telah berakhir, dan menginstruksikan bawahannya untuk mulai membersihkan ruang bawah tanah. Namun, saat asap mulai menghilang, dia heran melihat bahwa Debo dan Kiri tidak terluka. Yang lebih mengejutkan, sosok yang berdiri di hadapannya tidak lain adalah El Palm. William bertanya kepada El Palm siapa dia, tetapi El Palm menjawab dengan samar, bahwa ada tamu lain selain dirinya. Tiba-tiba, dari semak-semak, muncul segerombolan monster yang menyerang langsung ke arah William dan bawahannya. Beberapa saat kemudian, setelah pertempuran sengit, William dan anak buahnya berhasil mengalahkan semua makhluk yang mengerang. Itu bernapas dengan berat. William menoleh ke El Palm dan mengeluh bahwa dia cukup merepotkan telah melemparkan sesuatu seperti ini padanya dan bawahannya. William memanggil salah satu bawahannya, Gerald, menginstruksikannya bahwa mereka tidak punya waktu untuk berkumpul kembali. Mereka harus mengejar El Palm dan timnya segera. Jika El Palm melarikan diri melalui gerbang, William akan berada dalam masalah serius. Saat dia memikirkan situasi itu, William merasakan sakit kepala menyeduh, menyadari bahwa El Palm adalah individu yang menyusahkan yang diselimuti misteri. Gerald kemudian menunjukkan bahwa ada jejak kaki di tanah. William menginstruksikan Gerald bahwa jika dia bertemu El Palm, dia harus menahannya dan membuatnya sibuk karena William bermaksud untuk berurusan dengan El Palm secara pribadi. Gerald ragu-ragu, menyatakan bahwa dia tidak berpikir itu perlu. Dia mengakui bahwa dia tahu dia tidak dalam posisi untuk mempertanyakan perintah, tetapi El Palm tampaknya tidak menjadi ikan kecil sama sekali. Setelah mendengar kekhawatiran Gerald, William bertanya apakah dia mengerti dengan siapa dia berbicara, dan siapa yang dia khawatirkan. Dia menekankan bahwa di dalam gerbang, tidak mungkin ada orang yang lebih kuat darinya, jadi Gerald tidak perlu memperingatkannya tentang apapun. Sementara itu, El Palm, Debo, dan Kiri baru saja melarikan diri dari William. Debo menoleh ke El Palm, menanyakan apakah dia telah melihat ekspresi wajah William. Dia berspekulasi bahwa dia tidak tahu apakah William dan bawahannya akan selamat diinjak-injak oleh babi-babi monstruous, tetapi El Palm meyakinkannya bahwa mereka tidak akan mati dengan mudah. Mengalihkan topik, El Palm memperingatkan Debo untuk memperhatikan langkahnya, karena mungkin ada jebakan yang menunggu. Debo menjawab bahwa dia dalam keadaan siaga tinggi dan mengendalikannya. Dia kemudian menanyai El Palm tentang mengapa dia tidak menghabisi William dan bawahannya saat dia memiliki kesempatan, menyarankan bahwa El Palm dapat dengan mudah menemukan celah untuk menggunakan panah apinya terhadap mereka. El Palm menjelaskan kepada Debo bahwa dia tidak dapat menghabisi William karena dia lebih kuat darinya. Debo terkejut dengan wahyu ini. El Palm mengingat panah api yang ditembakkan oleh William, menyadari bahwa panah apinya sendiri hampir tidak menangkis lintasannya dan sama sekali tidak memengaruhinya. Pada saat itu, El Palm mengerti bahwa dia memang lebih lemah dari William. Debo masih berjuang untuk menerima ini, bersikeras bahwa William tidak mungkin jauh lebih kuat, dan mendesak El Palm untuk berhenti bercanda. Namun, El Palm meyakinkannya bahwa dia tidak meremehkan situasi. Debo merasa sulit untuk percaya bahwa mereka benar-benar melarikan diri karena lebih lemah dari William. El Palm kemudian melihat tangannya, di mana lingkaran ditandai, dan memberitahu Debo bahwa tampaknya lingkaran itu telah melebar hingga batasnya. Debo tidak memahami apa yang dimaksud El Palm dan meminta klarifikasi. El Palm menjelaskan bahwa ketebalan lingkaran memengaruhi kecepatan dan kekuatan sihir yang digunakan, dan karena dia berada di puncak lingkaran kedua, mereka seharusnya setara atau bahkan lebih kuat dari William. Namun,
dia mencatat bahwa sihir William melampaui pemahamannya. Mengingat William telah berhasil memasuki gerbang, Elpal yakin bahwa dia juga seorang penyihir lingkaran kedua tanpa diragukan lagi. Namun, William entah bagaimana telah meningkatkan keterampilannya di luar batas normal. Elpal menyimpulkan bahwa akan adil untuk mengatakan bahwa William adalah petualang terkuat di gerbang pada saat itu. Debo kemudian bertanya kepada Elpal apa yang harus mereka lakukan tentang situasi tersebut, menyarankan bahwa mereka mungkin mencoba taktik awal yang mereka gunakan dengan Hobbs. Elpal menjawab bahwa itu tidak akan sesederhana itu, menjelaskan bahwa Hobbs berbeda dari babi pita dasar, dan dapat dengan mudah menyadari bahwa dia dan Debo adalah musuh, menggunakan pengetahuan itu terhadap mereka. Pada saat itu, Kiri campur tangan, mempertanyakan apa yang sedang dibahas keduanya, dan apakah mereka memahami gravitasi situasi mereka. Dia menekankan bahwa poin pentingnya adalah bahwa pengikut penyihir hitam bersembunyi di balik Ksatria Signa, yang merupakan informasi penting yang dapat menentukan nasib dunia Maple. Dia mendesak mereka untuk segera keluar dari gerbang, dan menyampaikan informasi ini. Kiri kemudian memberitahu Elpal dan Debo, bahwa mereka harus menyerah membersihkan gerbang. Tetapi Elpal menyela, bersikeras bahwa tidak ada gunanya melakukannya. Kiri yang marah menjawab, bahwa dia memahami latar belakang Elpal sebagai mantan budak, dan menyadari, bahwa keengganannya untuk meninggalkan gerbang berasal dari keinginannya. Untuk mendapatkan hadiah yang terkait dengan membersihkannya, Elpal kemudian menanyai Kiri tentang apa yang akan terjadi begitu mereka memberitahu orang-orang di luar. Dia bertanya padanya apakah ini benar-benar cara terbaik untuk melenyapkan pengikut penyihir hitam, dan memperingatkannya untuk tidak meremehkan mereka. Dia menjelaskan bahwa para pengikut telah bersembunyi selama ratusan tahun, mengembangkan pengaruh mereka dalam bayang-bayang. Hanya mengekspos mereka akan seperti memotong cabang yang gagal mengatasi akar masalah. Elpal menegaskan bahwa mereka perlu menggali lebih dalam untuk benar-benar menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh para pengikut penyihir hitam. Elpal kemudian menjelaskan kepada Kiri, bahwa jika mereka memilih untuk bersembunyi, tidak seorang pun akan dapat menemukan para pengikut hitam. Ini akan memungkinkan para pengikut menjadi parasit, diam-diam memakan dunia Maple tanpa ada yang memperhatikan. Kiri marah dengan alasannya, bersikeras bahwa pendekatannya tidak akan berhasil. Dia meraih kerah bajunya dan menuntut untuk mengetahui apa langkah mereka selanjutnya, memperingatkannya untuk tidak melontarkan omong kosong tanpa rencana yang kuat untuk mendukungnya. Mereka dikejar, dan dia menekankan perlunya melarikan diri sebelum mereka ditemukan. Sebagai tanggapan, Elpal tersenyum pada Kiri dan menyatakan bahwa sudah waktunya bagi William dan bawahannya untuk memahami siapa pemburu sebenarnya. Di daerah yang berbeda, salah satu bawahan William mengatakan bahwa mereka perlu segera menemukan Elpal, Debo, dan Kiri, karena jika mereka melarikan diri dari gerbang, itu akan menimbulkan masalah bagi mereka. Saat itu, Debo tiba-tiba muncul di belakang mereka, dan menyapa sebelum meluncurkan serangan pada salah satu pria. Meskipun mereka berhasil menghindari serangan tersebut, salah satu pria itu menyebut Debo bodoh, karena mengungkapkan dirinya dan bersumpah untuk menghabisinya. Pada saat itu, salah satu jebakan yang dipasang oleh Elpal dipicu, mengenai pria itu secara langsung dan menimbulkan kerusakan yang signifikan. Salah satu bawahannya meneriakkan peringatan, tetapi Debo mengatakan kepada pria itu, bahwa dia tidak memiliki kemewahan untuk berpaling. Dia kemudian memberikan pukulan kuat kepada pria itu, mengikutinya dengan rentetan serangan tanpa henti sampai pria itu pingsan. Bawahan lainnya terkejut oleh kejadian yang sedang berlangsung, tetapi saat itu Kiri datang dan memberikan pukulan kuat kepada wanita itu, memperingatkannya untuk tidak berpaling. Kiri sudah kesal dengan bagaimana keadaan berjalan, dan bertekad untuk tidak membiarkan wanita itu melarikan diri dengan mudah. Sementara itu, William memperhatikan bahwa pertarungan antara bawahannya dan anggota tim Elpal telah dimulai. Dia berbicara kepada pria yang mendekatinya, yang tidak lain adalah Elpal, dan menyatakan rasa ingin tahu, apakah mereka telah menunggu William dan bawahannya untuk waktu yang lama. William kemudian tertawa mengancam dan memberitahu Elpal, bahwa sudah waktunya untuk memulai. Pada saat itu juga, baik Elpal maupun William mengaktifkan mantra, melepaskan panah api satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, keduanya terus bertukar panah api, tetapi kemudian William melakukan serangan diam-diam yang mengejutkan Elpal. Tepat saat Elpal menghindari serangan awal, William menyerang dari belakang, merapal mantra panah api yang mengenainya secara langsung. Namun, saat asap menghilang, Elpal tetap berdiri setelah berhasil menghindari panah api William. William terkejut dan bersemangat dengan ini.
Dia bertanya apakah Elpal baru saja membatalkan mantranya. Tidak, itu tidak terduga. Karena dia yakin Elpal tidak memiliki kekuatan untuk memblokir panah apinya. William yang penasaran bertanya bagaimana Elpal berhasil menghindari serangannya. Tetapi Elpal tetap diam, tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Memperhatikan keheningan Elpal, William berkomentar bahwa sepertinya Elpal tidak banyak bicara. Dia menambahkan bahwa tidak apa-apa jika Elpal tidak ingin berbagi, karena mereka tidak dapat mengobrol santai saat terlibat dalam pertempuran. Pada saat itu, William melemparkan panah api lain, dan menyatakan bahwa dia akan mencari tahu sendiri. Namun, saat panah api hendak mencapai Elpal, dia mengaktifkan mantra revolvernya yang mengalahkan serangan William. William terkejut dengan kekuatan mantra Elpal. William menyaksikan Elpal menggunakan telekinesis untuk memutar anak panah, mengubahnya menjadi bor yang menembus sihir William, sesuatu yang belum pernah William temui sebelumnya. Dalam sekejap, mantra Elpal menyerang William secara langsung. Beberapa saat kemudian, William tetap berdiri dan mengungkapkan ketidakpercayanya. Dia menyatakan bahwa dia tidak menyangka Elpal akan meningkatkan keterampilannya menggunakan telekinesis. William mengakui bahwa dia sekarang memahami kemampuan Elpal, merujuknya sebagai salah satu yang disebut jenius. Dengan senyum mengancam, William mengakui bahwa Elpal adalah tipe yang paling dia benci. Saat itu, William meluncurkan anak panah api lain, menyatakan bahwa mereka akan bersenang-senang dan menantang Elpal untuk memamerkan lebih banyak kemampuannya. Sebagai tanggapan, Elpal menggunakan telekinesis untuk memblokir anak panah api dengan batu di dekatnya. Namun, William mengejeknya, mempertanyakan apa yang dia lakukan, dan menyarankan bahwa bermain petak umpet seharusnya bukan satu-satunya keterampilan Elpal. Pada saat itu, Elpal menggunakan telekinesisnya untuk mengendalikan salah satu anak panah api yang telah dilemparkan, mengarahkannya langsung ke arah William. Meskipun terkejut bahwa Elpal telah melemparkan anak panah api tanpa dia sadari, William berhasil menghindari serangan itu. Anak panah api terus mengejarnya, dan meskipun dia mengelak, William semakin kesal. Dia menyatakan kepada Elpal bahwa permainan telah berakhir, dan meluncurkan panah api sebagai balasan. Elpal berhasil menangkalnya dengan mantra revolvernya, tetapi William terus menyerang dengan melepaskan napas racun yang membuat Elpal lengah. Beberapa saat kemudian, seluruh area dilalap napas racun, dan William berbicara kepada Elpal, yang tampaknya tidak terpengaruh oleh serangan itu. William berkomentar bahwa napas racun memang berguna, tetapi membuatnya terbuka lebar selama mantranya. Dia berspekulasi bahwa jika dia bisa memaksa panah api Elpal menjadi dingin, dia bisa secara efektif menyegel serangan Elpal selama sekitar 30 menit. William kemudian menyebutkan bahwa mantra panah apinya sendiri juga dalam keadaan dingin, dan meminta maaf kepada Elpal, menjelaskan bahwa dia bermaksud menghabisinya dengan belatinya. Saat William mendekati Elpal, dia mengungkapkan kegembiraannya, ingin melihat ekspresi putus asa di wajah Elpal ketika dia menyadari bahwa dia tidak berdaya melawan William. Dia bertanya-tanya apakah Elpal akan gemetar atau menangis. Namun, yang mengejutkan, Elpal meluncurkan dirinya ke arah William, menentang harapan, bahkan setelah terkena napas racun. Pada saat itu, Elpal memberikan pukulan kuat kepada William, mengirimnya terbang mundur. Sambil merenungkan masa lalu, Ibru menoleh ke Debo dan bertanya bagaimana mereka berhasil mengatasi racun jamur beracun. Matt meyakinkan Debo bahwa tidak apa-apa untuk berbagi rahasia mereka karena Elpalom tidak ada, dan berjanji untuk menutupi tagihan Debo sebagai imbalan atas informasi tersebut. Debo terkekeh dan menjelaskan kepada Ibru bahwa mengungkapkan rahasia itu tidak ada gunanya, karena itu bukan sesuatu yang bisa ditiru siapapun sesuka hati. Dia melanjutkan untuk mengklarifikasi bahwa Elpal telah menggunakan mantra yang disebut kamar keterampilan telekinesis, yang dapat menyedot dan menjebak udara. Tepat ketika Debo mengira mereka selesai melawan monster jamur beracun, Elpal telah menyerap semua racun dari area yang luas. Ibru frustrasi dengan tanggapan Debo, mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan Elpal sama saja dengan curang. Debo setuju, menambahkan bahwa Elpal seperti karakter curang dalam permainan. Dengan seringai, dia mengatakan kepada Ibru bahwa minuman akan menjadi miliknya karena dia telah memberikan jawaban. Sementara itu, di masa sekarang, Elpalom terus melepaskan serangkaian serangan pada William. Dengan serangan yang kuat, dia mengirim William terbang mundur. Memanfaatkan momen, Elpal mengaktifkan mantra panah apinya dan menembakkannya langsung ke William yang terluka parah dan tidak dapat bergerak.
Panah api mengenai tangan William, memutuskannya dari tubuhnya. William berteriak dalam kemarahan, menolak untuk menyerah meskipun rasa sakit mengalir melalui dirinya. Dia mengaktifkan napas racunnya, tetapi itu segera diserap oleh mantra ruangan yang telah dilemparkan Elpal. Elpal menyadari bahwa, sementara William tampaknya bertindak gila, dia sebenarnya fokus pada sesuatu yang spesifik. Dengan napas racunnya yang tidak efektif, William mungkin mencoba untuk mengambil tongkatnya. Bertekad untuk mengakhiri ancaman William, Elpalom bersiap untuk menyerang. Namun, saat itu, salah satu panah api yang dilemparkan oleh William mengenainya, mengirimnya ke belakang dan menimbulkan kerusakan yang signifikan. Saat Elpal berjuang untuk pulih, William tertawa mengancam. Dia mengejek Elpalom, menyatakan bahwa dia akan mencabik-cabiknya. Elpalom berbaring di tanah, menyesali bahwa dia telah menurunkan kewaspadaannya. Dia tidak menyangka William memiliki bola api sebagai mantra kartu tersembunyi, dan dia pikir dia tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu. Sebelum kehilangan kesadarannya, dia menyesali bahwa dia telah kehilangan keunggulannya. Pada saat itu, lebih banyak bola api terbang ke arahnya, dan ledakan besar meletus. Debo mendengar ledakan itu, dan menjadi khawatir tentang Elpalom. Saat itu, Hiri tiba dan dengan cepat memenggal kepala salah satu bawahan William. Setelah mengalahkan musuh, dia mendesak Debo untuk berhenti bermain-main dan menghabisi lawan mereka, mencatat bahwa Elpal kewalahan. Debo marah pada implikasinya, membalas bahwa dia telah merencanakan untuk melakukan hal itu sejak awal, dan bahwa dia tidak perlu diperintah. Saat Debo berbicara, sebuah panah mengenai mata lawannya secara langsung, mengejutkannya. Dia berbalik untuk menghadap ke arah dari mana panah itu datang, dan melihat bahwa itu telah ditembakkan oleh Hob Hijau. Debo kemudian memberitahu Kiri, bahwa dia bertanya-tanya mengapa Hob Hijau tidak muncul setelah melihat mereka. Kiri mendesak Debo untuk berkonsentrasi dan segera menyelesaikan semuanya. Saat dia mengatakan ini, dia menunjukkan bahwa ada Hob Hijau yang aneh di antara yang lain. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih telah menonton. Ingat subscribe channel Cocobot XD.